Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu di pertemuan kedua tanggal 5 Maret 2024 di mata kuliah evaluasi pendidikan agama Islam. Saya belum mengirimkan LPS dan juga topik inti yang nanti akan Anda harus buatkan tugas sebagai bahan presentasi. Saya nanti setelah mata kuliah ini saya akan kirimkan pada Anda bahan-bahannya, termasuk apa saja yang harus disiapkan. Ya. Dalam pembelajaran kita hari ini pun, saya akan menyampaikan tentang tugas apa saja yang harus Anda lakukan terkait dengan materi-materi yang akan disajikan. Oke, eh, gambaran saja pada Anda untuk di pertemuan kita selama 16 kali pertemuan ke depan. Saya akan coba eh, perlihatkan pada Anda rancangan RPS-nya, dan ini mungkin masih perlu juga untuk mendapatkan perubahan-perubahan. Ya. Menurut saya ini hal yang tidak aneh kalau dalam pembelajaran kita melakukan proses perubahan untuk sesuatu yang lebih baik. Oke, di semester-semester sebelumnya ketika saya menyampaikan materi tentang eh, evaluasi PAI, itu fokusnya bukan hanya sebatas bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam di ruang kelas. Ini perlu Anda ketahui juga. Yang lebih banyak akan kita lakukan adalah hal-hal yang sifatnya pertama bersifat konseptual dan yang kedua adalah sifatnya praktik. Saya sudah menyiapkan berbagai referensi. Di sini saya siapkan ada 10 buah buku, ya, buku ya, buku. Yang ini adalah buku-buku yang saya download dari internet yang semoga sangat relevan dengan menambah tugas Anda. Seperti contoh, saya perlihatkan pada Anda, yang ini akan dijadikan sebagai buku yang apa ya, yang utama gitu ya. Nah, ini ada satu buku, nah judulnya adalah hmm, Teaching and Assessing in 21st Century Skills. Nah, ini pengajaran dan penilaian untuk eh, kemampuan di abad 21, keterampilan di abad 21. Kemudian juga ada buku yang terkait itu, ini. Menurut saya ini buku yang harus dibaca oleh keseluruhan dan termasuk juga dijadikan referensi untuk Anda. Judulnya ini, Assessment and Teaching of 21st uh, Century Skills. Nah, ini buku yang menurut saya penting untuk dipelajari dan nanti Anda pastikan untuk bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentu sekali lagi ini ada plus minusnya. Tidak semua metode dan model yang muncul dari barat khususnya itu bisa tepat untuk di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau untuk pendidikan agama Islam, ya. Kemudian yang kedua, yang di luar buku dan juga ini adalah ada yang disebut dengan IASP. Mungkin ada yang sudah pernah dengar IASP. IASP itu adalah instrumen akreditasi satuan pendidikan. Ini kalau Anda baca adalah instrumen yang digunakan dalam akreditasi di sekolah, baik pendidikan dasar ataupun juga pendidikan menengah. Nih, instrumen akreditasi satuan pendidikan. Jenjangnya ada 3. Ada SD, MI, SMP, MTS, kemudian eh, MA, SMA, atau SMK. Kenapa? Nah, pertanyaannya, kenapa kita mengkaji instrumen akreditasi satuan pendidikan ini? Saya mengambil 3 alasan untuk kenapa ini kemudian dipelajari. Pertama, rata-rata Anda adalah
mereka yang terlibat di dunia pendidikan dasar dan menengah, baik di sekolah ataupun di madrasah, ataupun juga di level lain. Nah, saya tidak dulu mengkaji terkait dengan instrumen akreditasi untuk di pendidikan usia dini ya atau PAUD. Saya mengambilnya dari mulai SD, SMP, SMA. Kemudian yang kedua alasannya adalah karena di dalam instrumen ini ada apa instrumen ataupun juga soal yang menuntut adanya evaluasi terhadap implementasi pembelajaran khususnya yang terkait dengan attitude atau sikap atau kognitif, atau afektif. Yang di situ pendidikan agama Islam sangat memiliki peran penting. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini juga sebagai sarana latihan untuk Anda jika suatu saat sekolah Anda atau madrasah Anda mendapatkan tugas untuk melaksanakan akreditasi, Anda sudah tahu instrumennya dan sudah tahu bagaimana cara untuk memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Mungkin di antara Anda ada yang sudah pernah eh, menjadi tim dalam penyusunan instrumen akreditasi di satuan pendidikan masing-masing, sehingga pernah juga mengisi ini. Gitu. Nah, contoh, saya berikan ilustrasi pada Anda. Ada komponen di dalam IASP 2020 ini lebih sederhana dibanding dengan instrumen akreditasi sebelumnya. Ya, coba Anda lihat di sini. Di sini ada tentang karakter siswa. Yang terkait dengan komponen pertama yang jadi bahasan adalah mutu lulusan. Gitu. Di sini ada alat ukur yang dipakai. Seperti contoh, komponennya mutu lulusan, subkomponennya karakter siswa. Rumusan pernyataannya adalah siswa menunjukkan sikap disiplin dalam berbagai situasi. Nah, ini kalau Anda eh, melihat ini sebagai sebuah gambaran umum dari proses yang terjadi di lembaga pendidikan, sebenarnya ini adalah bagaimana terwujudnya internalisasi dari mata pelajaran yang disajikan untuk kemudian ditelaah menjadi sebuah hasil ukuran dari akreditasi di program di satuan pendidikan itu. Di sini digunakan eh, apa bagaimana pengisiannya. Di sini ada penjelasan bagaimana ini diisi dari mulai telah dokumen, observasi, wawancara, termasuk juga di sini kesimpulan. Nah, saya ingin juga mendapatkan respon dari Anda. Mungkin di antara Anda ada yang pernah yang sudah di sekolah atau di madrasah yang pernah mengisi eh, apa instrumen akreditasi ini. Nanti silakan untuk sharing dengan saya bagaimana ini kemudian dijadikan bagian dari cara kita menyelesaikan tugas di sekolah. Itu tadi nomor satu tuh, mutu lulusan. Ya, mutu lulusan yang terkait dengan komponen apa ini? Sikap disiplin. Ya. Yang kedua, Anda lihat di sini, itu adalah tentang perilaku religius. Nah, jadi, hal-hal di ISP ini sebetulnya menarik ya. Karena apa yang tidak biasa dilakukan oleh guru pada saat dia mengajar, pada saat akreditasi dilakukan, ini kemudian menjadi capaian dari sebuah evaluasi yang dilakukan oleh asesor untuk melihat apa yang terjadi di lembaga pendidikan itu. Dengan mengukur instrumennya adalah ada telah dokumen, ada observasi juga, lalu ada wawancara. Nah, saya melihat ini hal-hal yang biasanya eh, receh ya. Receh itu artinya, ah, yang beginian masa sih mesti diukur gitu. Jadi kalau sekarang tidak lagi bersifat hanya berdasarkan data yang terdapat di dalam EMIS ataupun juga simpatika atau di dalam Dapodik untuk mengukur jumlah angka-angka itu. Tapi bagaimana mutu itu ditunjukkan dengan perilaku-perilaku seperti ini. Itu. Lalu kemudian tadi nomor berapa? Nomor 2 itu tentang religius. Sekarang tuh, bagaimana siswa menunjukkan sikap kerja keras, tanggung jawab, serta pengamalannya dalam aktivitas sekolah. Ada bisa dilihat di sini ada levelnya dari mulai level 1, 2, 3, 4. Itu juga yang di atasnya juga sama. Di sini juga ada penjelasannya, kemudian pembuktian kinerjanya seperti apa, lalu
Instrumen yang digunakan adalah telaah dokumen, ada juga observasi dan juga wawancara. Nah, ini eh, bisa dijadikan sebagai bahan riset Anda nanti ketika menyusun tugas artikel untuk UTS ataupun juga UAS, yang itu bisa Anda lakukan di lembaga pendidikan Anda sendiri dengan cara Anda menjadikan instrumen ini sebagai alat untuk melakukan telaah terhadap apa yang terjadi di lembaga pendidikan Anda. Kita tahu persis deh, yang namanya akreditasi sekolah itu hampir kebanyakan suka tidak siap menghadapi akreditasi. Padahal akreditasi itu adalah cara negara untuk memastikan masyarakat itu bisa mendapatkan layanan terbaik di lembaga pendidikan yang dikelola oleh baik negara ataupun juga masyarakat. Nah, problemnya apakah kemudian itu dilaksanakan dalam proses pembelajaran atau dalam proses pengelolaan pendidikan? Kan seharusnya akreditasi itu hanya menilai apa yang sudah terjadi dan memang dilakukan di lembaga. Tapi kalau yang terjadi justru adalah mengada-adakan hal yang seharusnya yang sebelumnya tidak ada, atau yang kedua eh, ya berbohong hanya untuk pencapaian akreditasi, inilah yang kemudian harus sebagai siswa yang sedang menuntut ilmu di prodi PAI contohnya, ya sikap-sikap begitu seharusnya tidak lagi terjadi di lembaga pendidikan Anda. Ya. Apalagi kalau kemudian kita melihat kegiatan akreditasi selalu menghabiskan dana lumayan besar. Ya. Baik itu persiapannya, baik itu pelaksanaannya, ataupun nanti setelah selesainya, yaitu kudu bayar hutang akhirnya. Kan repot itu. Ya. Dan ini banyak terjadi di lembaga pendidikan ketika mereka tidak siap dengan melakukan akreditasi. Nah, karena Anda adalah bagian dari orang-orang yang ada di lembaga pendidikan, perlu kiranya memahami tentang instrumen ini. Dan ternyata di dalam instrumen ini ada keterkaitan dengan ya apa? Bagaimana mengukur ketercapaian mutu lulusan dari komponen-komponen sikap yang tadi disampaikan. Tadi yang pertama adalah sikap apa? Nomor satu, ini sikap disiplin. Oke. Yang kedua adalah, ini untuk MI dulu ya, untuk religius. Lalu kemudian ada juga kerja keras yang ketiga. Lalu yang keempat, itu adalah siswa tidak melakukan perundungan dan mampu mencegah dan menghadapi praktik perundungan di lembaga pendidikan. Bayangkan. Saya menganggap ini instrumen yang luar biasa. Kalau ini dijalankan dengan benar, maka paling tidak kita bisa mengurangi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di lembaga pendidikan. Dan itu adalah bagian dari evaluasi pendidikan agama Islam secara umum sebenarnya. Kemudian, alat ukurnya apa? Di sini ada angketnya, kemudian ada wawancaranya, lalu ada simpulan. Termasuk di sini ada telaah dokumen. Rata-rata di dalam IASP ini menggunakan pola pendekatannya adalah kualitatif, ya. Kualitatif itu hanya sebatas diwawancara, studi dokumen dengan observasi saja. Beberapa hal memang ada yang harus dilakukan observasi, gitu. Kemudian yang kelima, nah ini siswa menunjukkan kompetensi abad 21 yang meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis dan mencipta. Jadi kalau IASP itu sudah masuk pada ranah yang sifatnya praktis, bagaimana mengukur apa yang telah terjadi di lembaga tersebut di waktu-waktu sebelumnya. Anda bisa lihat di sini petunjuk teknis pengisian instrumennya, dari mulai definisinya juga disebutkan, lalu ada pembuktian kinerjanya, ada telaah dokumen, ada juga observasi, ada juga wawancara. Oke. Nah, lalu poin keenam dari mutu lulusan itu adalah ini. Siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat seperti pramuka, palang merah, kerohanian, olahraga, seni dan budaya, kelompok ilmiah remaja, dan lain-lain. Hal ini dalam evaluasi
adalah cara kita untuk melihat ketercapaian dari proses pembelajaran secara umum sebetulnya. Dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan-kegiatan di pengembangan minat dan bakat, yaitu di kegiatan organisasi. Di sini juga sama, ada telaah dokumen, dari mulai pembuktian kinerja, telaah dokumen, lalu ada observasi, dan ada petunjuk pengisian angket. Begitu. Ada juga wawancaranya. Bagaimana dengan wakil atau kepala, dengan guru bidang studi atau seni, bidang studi seni, atau dengan komite sekolah. Ini pertanyaan-pertanyaan. Oke. Butir ketujuh dari mutu lulusan adalah ini. Sekolah atau madrasah menunjukkan peningkatan prestasi bidang akademik. Dilihatnya dari ada nilai rata-rata UN. Ini dia. Ada pembuktian kinerja, telah dokumen, ada petunjuk wawancara juga, dan ini ada simpulannya. Bagaimana hasilnya? Itu baru nomor satu, ya, tentang mutu lulusan. Sekarang terkait dengan kompetensi siswa masih di mutu lulusan. Ingat, komponennya masih mutu lulusan. Ini ada penjelasannya. Pertama, siswa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam interaksi dengan warga sekolah lainnya. Di instrumen IAISP di PAI ini ada penjelasan tentang itu. Dan juga ininya, wawancaranya. Ini masih tentang mutu lulusan, tapi butir ke-9 ini dari pemangku kebijakan. Ini juga disiapkan wawancaranya ada, telah dokumen, ada juga kesimpulan penilaian. Nah, itu baru dari satu komponen saja, yaitu mutu lulusan. Maksudnya komponen mutu lulusan, tapi anaknya itu ada berapa tuh? Ada 9, gitu, ya. Nanti dari itu semua bisa dijadikan sebagai alat untuk dijadikan pengukuran terhadap aktivitas evaluasi pendidikan agama Islam yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Di sini ada komponen proses pembelajaran. Coba lihat. Di sini ada bagaimana dipersiapkan terkait dengan petunjuknya. Nanti mungkin kalau untuk pelajaran PAI akan kita lebih kaitkan dengan bagaimana peran guru PAI yang ada di sekolah atau guru rumpun mata pelajaran PAI yang ada di lembaga madrasah terkait dengan bagaimana komponen pembelajaran ini disiapkan. Di sini ada nih, kualitas pembelajaran di kelas. Alat ukurnya apa? Satu, pembuktian kinerja, lalu ada telaah dokumen, kemudian ada observasi, dan juga di sini wawancara. Teman-teman semua, kalau Anda mengambil satu komponen saja dari berbagai komponen ini, kemudian Anda jadikan sebagai bahan riset Anda nanti di lapangan, itu sangat mungkin bisa. Sangat mungkin bisa. Jadi nanti Anda bisa menggunakan petunjuk dari hasil-hasil ini untuk sebagai bahan Anda melakukan riset. Nanti saya coba bantu Anda untuk bagaimana cara menyusunnya, sehingga nanti yang paling penting dimulai adalah Anda siapkan instrumennya, lalu Anda ke lapangan untuk mencari data dan mengisi instrumen tersebut. Kalau datanya sudah dimasukkan ke dalam isian instrumen, itu nanti akan memudahkan Anda, karena Anda sudah punya resultnya, hasilnya. Tinggal nanti bagaimana cara menyusunnya. Itu. Ini juga ada tuh kualitas pembelajaran di kelas nomor 2 dengan rumusan pernyataan di sini tentang penilaian proses maupun hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistemik. Benar atau tidak dilakukan? Di sini ada petunjuk pengisian instrumennya, ada pembuktian kinerjanya, kemudian petunjuk telah dokumennya, kemudian petunjuk observasi, dan petunjuk dari pedoman wawancara. Ini kalau dijelaskan, ini baru sekolah dasar, bayangkan. Belum SMP atau sanawiyah, belum SMA. Dan itu ada filenya, bisa di-download, seperti ini nih. Ada draft IASP 2020 SDMI, ada draft IASP 2020 SD SMP. Nah, ini ada IASP 2020 SMA SMA. Nah, ini ada juga beberapa aktivitas yang sudah pernah dilakukan, yaitu ada menguji cobakan hasilnya. Uji coba IASP ini penjelasan yang dikeluarkan oleh BAN SM, ya, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Tuh.
hasil observasinya seperti apa dan lain. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin di antara Anda ada yang pernah menjadi tim penyuksesan akreditasi di lembaga pendidikan Anda yang terkait dengan pengisian ISP? Ada? Ada nggak? Belum pernah? Belum pernah, Pak, kalau saya mah. Siapa nih? Bu Adira? Siapa siapa? Belum. Atau ada yang sudah mengajar mungkin tahu pernah ada? Masa sama satu kelas nggak ada satupun? Ah, masa sih? Hah? Apa emang apa maksudnya belum pada ngajar semua gitu, belum pada punya aktivitas di sekolah gitu, gimana? Belum ngajar, Pak. Oh belum. Waduh, jadi saya ngobrol apa dong kalau gitu ya? Ada yang sudah ngajar siapa nih? Yang sudah di kelas? Yang sudah di lembaga pendidikan? Hmm? Ada, Pak, kalau untuk di lembaga pendidikan beberapa. Siapa aja contohnya? Kalau yang di kelas mah ada Pak Andri Irawan, Pak Hmm. Hilman. Pak Hilman. Kalau saya pribadi mah di lembaga pendidikan lebih ke ini, Pak, kayak ngajar keputrian, isi Hmm. materi gitu, kepramukaan. Oke, coba Pak Andri Irawan nih. Maaf Pak Andri, Anda pernah terlibat dalam penyusunan instrumen akreditasi untuk satuan pendidikan Anda pernah? Saya kebetulan belum, Pak. Belum. Tuh, Belum. ini betul-betul apa ya, genuine ya. Ya, Ada lagi yang sudah pernah? Pak Ahmad Purkon gimana Pak Ahmad Purkon? Anda sudah belum? Pak Ahmad Purkon, halo. Belum mengajar, Pak. Belum mengajar. Iya. Ini Pak Ahmad Subarna mana ini Pak Ahmad Subarna? Hmm? Maaf, Ahmad Subarna, wifi-nya error. Ini bareng sama saya. Bareng sama saya, Pak. Bareng sama saya itu bareng sama siapa? Bareng sama Hilman, Pak. Bang, izin Bapak. Maaf barusan ngebug kameranya. Anda sudah ngajar belum? Siapa Bapak izin. Baru resign saya. Hah? Siap, baru resign kemarin Bapak izin. Kenapa? Siap Bapak karena banyak pertimbangan. Karena jarak sekolah dari rumah saya agak jauh. Kemudian ada pekerjaan lain juga Bapak. Jadi terganggulah pekerjaan yang inti ini. Ya, Oke. Ya itu mah your alasan choice saya. lah. Oke, ada lagi? Mungkin. Ini Ahmad Sabri mana ini? Kok gambarnya gunung ini Ahmad Sabri? Ya, Pak. Coba di ruangan, coba jangan di dalam, di luar. Saya kan udah pernah bilang, kalau kuliah online itu jangan ada di luar ruangan, terus di on kamera. Saya kan udah pernah bilang berkali-kali itu. Gimana? Siapa barusan tuh? Pak Ahmad Sabri gimana? Di halaman dekat masjid, Pak. Eh? Lagi di dekat musola, Pak. Mau soal apa maksudnya? Oh, Lagi mampir maksud dekat musola, saya, Pak. maksud saya Anda sudah mengajar apa belum di lembaga pendidikan? Kalau untuk mengajar, Pak, belum masuk ke lembaga pendidikan, hanya membantu mengisi pelatihan-pelatihan pramuka ataupun mengisi materi aja, Pak. Oke, nggak masalah. Ya, itu memang bisa ini ya, bisa apa? Proses aja lah, berproses. Mungkin ibu-ibunya gimana ini?
Sepertinya rata-rata belum mengajar, Pak. Kebanyakan Belum di ya? sini, cuma beberapa yang mengajar. Karena ini mungkin kelas reguler kali ya. Jadi masih rata-rata fresh graduate gitu ya. Gih, benar, Pak. Oke, oke. Makanya ya mungkin nanti salah satu hal yang bisa dilakukan dalam rangka eh, mengenalkan secara langsung aktivitas Anda, ya saya nanti akan buatkan bahan untuk mini riset masing-masing dengan nanti petunjuk-petunjuknya nanti ada di dalam IASP tadi. Kalau Anda perlu IASP-nya nanti saya kirim semua di grup ya, termasuk nanti keseluruhannya supaya Anda bisa pelajari. Jadi tolong dipahami satu hal terkait dengan evaluasi pendidikan agama Islam yang ada di materi kita itu tidak hanya 100% membahas tentang evaluasi PAI, pelajaran PAI di kelas gitu maksudnya. Tolong dipahami dulu itu gitu maksudnya. Ya. Bahwa dalam pelaksanaannya evaluasi pembelajaran agama, pendidikan agama Islam itu bisa dimaksudkan untuk 3 hal. Satu, pembelajaran mata pelajaran PAI di kelas, itu satu. Yang kedua, internalisasi atau apa ya, implementasi nilai-nilai pendidikan agama Islam di sekolah atau di madrasah. Gitu. Yang ketiga, itu adalah eh, aktivitas ataupun juga apa program-program kegiatan pendidikan agama Islam yang ada di lembaga pendidikan yang juga perlu mendapatkan bentuk evaluasi dari aktivitas kita selama kita ada di lembaga pendidikan. Intinya begini deh. Nih, kalau yang saya sebutkan hari ini, yang sebutkan saya pada slide ini adalah pembelajarannya, pembelajaran. Ini kalau pembelajaran, Pak Ibu, teman-teman semua, kita akan melihat materi-materi seperti ini, Pak. Apa bedanya pengukuran, penilaian, dan evaluasi, lalu kemudian apa mengukur itu apa gitu. Ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh. Kemudian kalau apa evaluasi itu seperti apa contohnya. Kemudian di sini juga tujuan dari evaluasi itu apa. Kalau di teori-teori dasar, biasanya pembahasannya hanya sebatas bagaimana pelajaran pendidikan agama Islam itu dilakukan proses evaluasi. Berbedanya di situ saja. Yo. Ini bahan-bahan yang terkait dengan proses pembelajaran di kelas untuk mata pelajaran PAI. Sehingga materi ini adalah untuk mengkaji bagaimana penilaiannya. Nah, itu kalau itu dia sangat sangat umum ya, sangat umum bisa dilakukan. Makanya saya coba perluas pembahasan dari IASP ini dengan pertama pembahasan tentang evaluasi pendidikan agama Islam ini adalah dengan penggunaan instrumen akreditasi yang itu di dalamnya ada pembahasan terkait ini. Hal-hal yang menjadi capaian dalam pembelajaran termasuk juga ini. Ini nih. Kalau Anda ingin tahu, saya kasih tahu nih, dalam pembelajaran di sekolah ketika akreditasi, maka yang dinilai itu 4 poin. 1, mutu lulusan. 2, proses pembelajaran. 3, mutu guru. Yang keempat, manajemen sekolah atau madrasah. Mungkin bagian manajemen sekolah atau madrasah belum kita bahas karena memang tidak ada relevansinya dengan evaluasi pendidikan agama Islam. Tapi kalau untuk mutu lulusan, proses pembelajaran dengan mutu guru, ini bisa relate. Bisa relate. Bisa relate. Saya pikir di sini kepentingan kita mempelajari hal-hal yang belum pernah kita tahu untuk kemudian kita coba terapkan dalam aktivitas di di proses pendidikan atau di lembaga pendidikan. Ada yang sudah pernah tahu IASP yang saya sampaikan ini? Ini 2020 loh, udah cukup lama. Atau pernah dengar gitu? Sudah ada? Belum? Tuh, Pribadi belum, Bapak. belum ya? Oh, iya. Berarti memang
hal baru ya. Mudah-mudahan kalau hal baru ya syukurlah, berarti Anda mendapatkan pengetahuan baru yang bisa digunakan untuk kepentingan menambah wawasan Anda. Nah, saya minta Anda selain nanti membahas tentang ini, juga itu ada ini, apa sebutnya, pengkajian terhadap artikel-artikel dan riset-riset tentang materi IASP. Contoh nih, saya buka di Scholar. Nah, ini scholar.google.com. Anda masuk ke sini nanti. Ini masih aman. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke scholar.com atau Google Scholar, tuliskan coba oleh Anda satu kata kunci dari IASP. IASP. Sudah berapa banyak orang itu menggunakan IASP sebagai instrumen untuk penyusunan artikel? Oh, ini mah pakai IASP ini ya. IASP 2020 coba. Oke. Nah, ini. Nih, ini bisa dijadikan artikel nih contohnya tuh. Implementasi IASP 2020 guna membangun budaya mutu di SD Muhammadiyah 3 Parung Serang. Tuh, bisa jadi artikel. Gitu. Ada lagi. Mana tuh? Nah, ini. Nah, ini. Development of Pesantren Internal Quality Assurance System Model based on Education Unit Accreditation Instruments 2020. Bisa dipakai. Gitu. Ya. Jadi instrumennya menggunakan instrumen IASP, tapi bisa dijadikan sebagai bahan riset. Kan luar biasa. Tuh, implementasi peningkatan karakter religius melalui program keassalaman berdasarkan IASP 2020. Ini kalau nggak salah saya juga menulis di sini, kalau nggak salah ya. Kemudian juga ada intinya penggunaan instrumen IASP tapi untuk kepentingan bagi-bagi nyusun artikel. Kemampuan guru PAI dalam menyusun instrumen penilaian keterampilan berkomunikasi sesuai IASP 2020. Tuh. Bisa tuh direlevansikan. Jadi kalau sudah program magister seperti ini, Anda harus bisa mengetahui juga bagaimana bidang Anda yang sekarang Anda kaji itu bisa dihubungkan dengan hal lain yang sebetulnya relevan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Anda. Gitu. Contoh ini saya perlihatkan pada Anda. Oh, ini yang pernah dibuat oleh mahasiswa yang angkatan semester 4 sekarang. Ini artikelnya boleh nanti saya kirim pada Anda. Implementasi peningkatan karakter religius melalui program keassalaman. Ini Rahma Dirgantini, ini saya sendiri yang nulis. Saya memberikan instrumennya kepada mereka untuk mereka pelajari. Di jurnal Stai An-Nawawi tuh. Ini nih. Kelihatan ya? Kelihatan? Tuh. Ini di mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Ini juga ada artikel tuh. Kemampuan guru PAI dalam menyusun instrumen penilaian keterampilan berkomunikasi itu. Itu juga sama. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ini Sinta 5 ini. Tuh. Sinta 5. Ini tahun 2023 ini. Publishnya. Jadi sebelum perkuliahan sudah publish. Makanya saya berharap nanti bulan puasa ini bulan yang bisa dijadikan sebagai bahan riset Anda semua. Gitu. Ya. Oke, sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Apa aja, boleh.
Ini kan eh, apa materi kita ini, pertemuan kita hari ini itu materi dasar atau materi awalan untuk pengantar Anda di 2 minggu yang akan datang melakukan presentasi. Jadi sekarang itu tugas Anda adalah berdiskusi dengan saya terkait dengan materi-materi ini, terkait dengan hal-hal yang terkait dengan perkuliahan. Kalau minggu depan itu masih bagian saya menyampaikan paparan, ya. Untuk nanti minggu depannya baru Anda yang presentasi. Gitu. Bisa dipahami ya? Nggih, Pak. Yuk, oke. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Bebas. Izin Pak bertanya, Ya, boleh. terkait IASP ini nanti kita bakal apa namanya terjun ke sekolah, masing-masing sekolah untuk melakukan penelitian begitukah atau bagaimana Bapak Ya, menggunakan instrumen tersebut? betul. Jadi nanti ada dua dua apa satu, maksudnya pekerjaannya satu ke lapangannya, tapi itu dijadikan sebagai tugas untuk paparan dan juga untuk artikel. Gitu. Ditentukan aja Itu dari berkol- kira-kira lembaga pendidikan mana yang mau Anda telaah. Gitu. Hmm, Begitu. Nanti detail juknisnya saya kirim beserta RPS semuanya, termasuk buku-buku apa saja yang Anda harus baca, sumbernya harus dari mana saja dan lain-lain. Saya nanti akan kirimkan RPS-nya lengkap dengan sumber-sumbernya. Jadi nanti Anda tinggal download saja sumber itu untuk Anda jadikan sebagai sitasi nanti pada artikel Anda. Begitu. Baik, Pak. Oke. Ini yang nggak hadir berapa orang ini? Coba saya cek ya. Eh, Evaluasi pendidikan agama Kristen. Adira Zulhijiana Putri ada? Hadir, Pak. Oke. Minggu lalu ada nggak ada? Hadir, Pak. Oke, biar ya. Minggu lalu. Oke, berarti. Ahmad Furkon ada? Hadir, Pak. Oke. Minggu lalu ada? Ini karena saya 2 layar, jadi belum melihat Anda ini. Ada, Kemudian, Pak, tahun kemarin. kalau ada ya. Ahmad Ada. Sabri ada? Hadir, Pak. Oke. Minggu lalu hadir ya? Iya, Pak. Ahmad Subarna. Hadir. Kemudian Andika Pratama Putra. Hadir, Pak. Oke. Lalu Andi Irawan. Hadir, Pak. Oke. Lalu Anissa Fitri Melenia. Present hadir, Pak. Kemudian Arliansyah Maulana. Hadir, Pak. Kemudian Hanum Salsabila. Hadir, Bapak. Kemudian ada Hilma Fatimatul Zahroh. Hadir, Bapak. Kemarin juga hadir. Suaranya kecil ini. Hadir, Bapak. Oke. Hilman Muhammad Rafiq. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Hansa Rifatun Nabilah. hadir Pak. Liska Amelia. Hadir, Bapak. Lulu Nur Latifah Jamilah. Hadir, Pak. Mauzifa. Hadir Bapak. Oke. Minggu lalu ada ya?
Tidak, Bapak. Kemarin minggu lalu saya sudah izin sakit. Ada suratnya. Oh, sakit. Nggih. Subhi Amali, Hadir, Pak. minggu lalu hadir. Hadir, Pak. Oke, berarti hanya 16 orang ya? Atau ada yang belum disebut? Sudah semuanya, Pak. Oke, semuanya. Nanti juga ada, saya sampaikan saja pada Anda terkait dengan penugasan-penugasan ini dalam RPS, termasuk juga tiap orang mendapatkan tugas apa, presentasinya kapan, dan seterusnya. Cuma saya ingin menyampaikan beberapa hal penting saja nih. Mohon dilihat di slide. Terkait dengan jadwal. Jadwal ya. Ini kalau misalkan saya belum ubah-ubah. Hmm. Jadi, nah ini. Itu minggu depan tuh hari Selasa tanggal 12 tuh libur ya. Merah ya. Nah, kalau Satu tanggal Ramadan. merah, bener kan merah ya? Satu Ramadan ya, Pak. Ya, berarti ini minggu ketiganya ada di sini nih. Kemudian ini minggu keempat, ini kelima, ini keenam, kemudian ini minggu ketujuh. Cuma untuk lebarannya saya belum tahu nih, coba tanggal berapa lebarannya. Biasanya ada libur 1 minggu itu biasanya. Bisa ada yang lihat ini nggak? Apa? Kalau nggak salah nih di tanggal-tanggal ini nih, tanggal-tanggal eh, kalau nggak di sini nih. Ini libur nih, 16 April. Kalau iya berarti Idul Adha nih, Idul Adha, Idul Fitri. Sini nih, ya. Nih. Berarti di sini pertemuan ke-7, ke-8, 9, 10. Tanggal 11 mungkin, Pak. Kenapa? Sekitar tanggal 11 April. Kenapa? Rada keras Untuk suaranya, Pak. Idul Fitrinya. Hmm? Untuk Idul Fitrinya itu di kalender itu tanggal 10 sampai atau 11 April. Oh, itu liburnya ya? Iya, Idul Oh, Fitri. oh ya berarti eh liburnya yang mana? Yang Selasa berarti yang ini. 89 di kalendernya itu ya cuti bersama. Oh, berarti liburnya 2 dong. 4. Hah? Ya, benar. Dari tanggal 89 itu cuti bersama Hah? Idul Fitri. Terus 10, 11-nya itu opsi untuk Idul Fitrinya. Gitu, Bapak. Kalau tanggal Tanggal 16-nya 12-nya libur nggak? cuti bersama. Gimana, Pak? Kalau tanggal 16-nya libur nggak? Enggak, Pak. Enggak. Ini Iya. baru aja Lebaran tanggal 13, contohnya tanggal 16 harus masuk lagi gitu. Cuti bersamanya sampai tanggal 15 Apanya? di Cuti bersamanya? ya, Wah, berarti 15 masuk ya? 16 masuk. Wah, siap-siap nih. Ini saya kasih tahu dari awal biar biar nanti jangan ada yang apa eh yang bid'ah gitu maksudnya. Jadi waktunya masuk malah libur gitu maksudnya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gini paling ini ancer-ancer aja ya. Ini juga cuti nih. Saya infokan dari awal biar nanti Anda silahkan pilih kalau misalkan ada yang Anda tidak masuk atau tidak ya gimana dari awal sih. Nanti kan tinggal saya isi ini materinya apa, orangnya siapa, tentang apa, nanti bahannya nanti saya isi semua di sini. Begitu ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi boleh? Ada?
Oke, eh, coba dilihat slide ini. Ini contoh-contoh yang dari mulai IASP yang waktu saya mengajar di semester lalu, yang kemudian mereka bisa publish artikel seperti ini. Ini juga ada beberapa yang bisa dipakai. Ini kalau Anda baca, ini adalah tuh pelaksanaan proses akreditasi sekolah untuk menjaga kualitas pendidikan sekolah. Tapi ini secara umum saja, tidak bicara per bagian-bagian dari semua itu. Ini bahasa Inggrisnya. Mentoring of Documents, Arrangement of Educational Unit, Administrative Instrument, masih 2020 dalam persiapan untuk akreditasi sekolah. Oke, sebagai pengantar dari saya buat Anda, Bapak Ibu, tolong disiapkan alat tulisnya, karena nanti ada beberapa yang harus ditulis terkait dengan untuk memulai menulis ya, menulis. Saya akan sampaikan beberapa hal. Kalau untuk judul-judulnya itu saya akan sampaikan pada Anda. Oke, perhatikan baik-baik ini tampilan saya pada Anda di layar. Oke. Karena tugas Anda salah satunya adalah menulis menulis artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal sekitar ilmiah. Pastikan Anda mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan kemampuan-kemampuan teknis. Pertama, ini di laptopnya minimal Anda punya fasilitas Office 2019. Ini kalau mau lebih bagus ya, ini minimal. Office-nya 2019. Lalu di dalam laptop Anda itu wajib sudah diinstalkan itu Reference Manager. Reference Manager-nya silahkan pilih. Kalau tidak Mendeley, ya Zotero. Mendeley-nya itu ada dua. Anda boleh pilih. Ada yang desktop atau ada yang Reference Manager. Mendeley Reference Manager. Yang ini nih. Kalau di saya tampilannya begini. Ada yang tampilannya warnanya ya, dari warnanya kelihatan. Ini seperti ini nih. Ini nih. Ini desktop, ini Mendeley Reference yang warna ini. Ini ya. Nah, berarti kalau tampilan Anda ada yang reference, ada yang setel. Kemudian yang ketiga, pastikan di laptop Anda sudah mendownload
sebuah aplikasi namanya Harzing Publish or Perish. Nih, tampilannya kayak gini nih. Kalau sudah diinstalkan ya, kayak gini. Saya pakai yang Publish or Perish 8. Ini bisa Anda download di internet, tinggal nulis aja di tampilan toolbar Google untuk itu. Ini Harzing Publish or Perish. Untuk apa ini? Ini untuk pencarian install update. Ini untuk pencarian artikel bahan. Kemudian dari mulai sekarang belajarlah tentang ini parsing, ini install maksudnya ya, install. Ini juga install. Install Harzing Publish or Perish untuk pencarian artikel. Lalu selain pencarian artikel menggunakan Harzing, nah nanti saya akan praktikkan cara menulisannya. Yang ke-4 dulu ya. Anda harus mengetahui tentang Google Scholar pasti. Scholar.google.com. Untuk pencarian juga menggunakan semantic scholar.com .org. Kemudian tahu juga dari sini ada di neliti.com, ada juga di namanya garuda.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk yang dari luar negerinya, selain Semantic Scholars, juga menggunakan namanya scopus.com. Kemudian satu lagi ada sciencedirect.com. Ini kalau yang bahasa Indonesia yang ini nih. Neliti.com, garuda.kemdikbud.go.id. Ini untuk pencarian bahan. Pastikan bahan Anda itu adalah 5 tahun terakhir. Kalau tidak, 10 tahun terakhir. Saya mau satu-satu dulu. Bicara tentang laptop Office 2019. Caranya dari mana ketahuannya? Dari sini nih. Tampilannya. Ya, ini dari sini nih. Ini memang lebih upgrade lagi naik ya dibanding yang 2013. Kemudian ada reference manager Mendeley atau mau desktop atau Zotero. Saya berhusnuzon Anda sudah tahu itu, jadi saya tidak harus jelaskan. Apa perlu saya jelasin? Ini Mendeley desktop. Kalau saya lebih senang menggunakan yang desktop karena bisa dikerjakan dalam offline. Kalau yang Mendeley reference dia harus online. Ini.
pastikan metadatanya. Nah, kalau di dalam Mendeley itu ada 3 kolom, kolom kiri, kolom kanan, kolom tengah. Untuk edit-edit itu adanya di kolom kanan. Ini yang ini nih. Ini kolom kanan. Kalau ini menunjukkan identitas dokumennya, kalau ini keterangan-keterangannya. Nah, ini pastikan oleh Anda metadatanya diperbaiki dulu. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya tidak salah. Karena kadang-kadang ada juga PDF yang di-convert, PDF yang di-upload di dalam Mendeley, ternyata di metadatanya hurufnya huruf Cina, huruf Arab gitu. Sehingga itu kalau diklik nanti masuknya huruf Arab, huruf Cina. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya ini Mendeley. Ini Mendeley kalau ternyata Anda memasukkan yang tidak ada bukunya, tidak ada file PDF-nya, bisa dimasukkan secara manual. Seperti ini, add entry manually, masuk di sini jenisnya apa? Apakah buku, book section, case, atau misalkan di bawah ini ada jurnal artikel, magazine artikel, dan lain-lain. Ini tentukan dulu klasifikasinya, tipe ini. Baru setelah itu tulis autornya, autor ditulis nama belakangnya dulu, baru nama depan. Nama jurnalnya apa, tahunnya berapa, volume berapa, isu berapa, halaman berapa. Kemudian doi-nya tulis. Nah ini, yang paling penting itu kalau dalam menuliskan mensitasi dari artikel jurnal, pastikan doi-nya itu ada. Apa itu doi? Doi itu Digital Object Identifier. Jadi alamat digital untuk sebuah artikel. Seperti halnya ini, Anda bisa lihat di jurnal ini. Nah ini. Ini ada doi-nya nih. Nah ini harus dicantumkan. Dan kalau dalam Mendeley Anda tinggal copy ini saja, masukkan ke dalam Mendeley ini. Sini. Nih. Masukkan di sini. Kalau add entry manually, nah, doi-nya masukkan di sini. Nah, tulis. Udah. Selesai. Oke. Pastikan Anda memahami bagaimana caranya melakukan sitasi. Dengan cara mengambil datanya dulu dari internet. Nah, tadi saya menceritakan yang aplikasi Harzing Publish or Perish. Kalau Anda sudah mendownloadnya, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini kenapa ada? Karena saya sudah melakukannya sejak Publish or Perish sebelumnya. Lalu, Anda pastikan untuk bisa mendapatkan API key dari Harzing Publish or Perish untuk bisa mendapatkan akses untuk download artikel Scopus. Ini Scopus nih. Ini tidak akan mungkin bisa dilakukan di Publish or Perish. Ini namanya Publish or Perish atau POP, Harzing Publish or Perish. Ya. Kecuali Anda itu menuliskan atau mengusulkan API key. Bagaimana caranya? Ada di YouTube. Anda boleh buka YouTube. YouTube Anda tulis di sini. YouTube. Masuk ke YouTube. Lalu di sini ditulis ada apa di sini? Tutorial APK Publish or Perish. Gratis. Gratis sudah gratis ya. Kebayang. Oke, muter tuh. Nanti dia akan memberikan banyak informasi video-video yang tuh. APK Scopus untuk Publish or Perish. Nanti bagaimana tahapannya? Diklik saja ini, nanti dia akan memberikan informasinya. Nah, karena untuk yang saya APK-nya sudah ada, maka tinggal klik aja ini Scopus. Nah, lalu dari sini Anda masukkan kata kuncinya. Kata kuncinya apa?
Ketika bicara instrumen akreditasi untuk mengukur disiplin contohnya, atau religius, atau apapun, atau evaluasi, apapun bisa. Nanti Anda lihat mana yang cocok untuk materi Anda. Contoh saya akan tuliskan IASP 2020. Kira-kira adakah artikel Scopus yang menulis itu? Ini 2018 sampai 2023. 2024-nya kan belum habis, jadi harus ditulis sampai 2023. Adakah? Kita cari. Lagi nyari nih. Nyari apa? Nyari artikel yang terindeks Scopus. Nah, ternyata ada tuh publishernya ini artikelnya. Nah, Anda harus fokusnya pada artikel saja. Jangan yang bukan artikel. Tapi ini harus cek dulu. Benarkah IASP 2020 itu yang dimaksud IASP yang kita inginkan? Jangan-jangan nanti malah salah lagi. Ya, saya malah curiga ini kayaknya bukan. Mungkin IASP dalam terjemahan yang lain ya. Nah ini. Instrumen akreditasi. Accreditation in Indonesia. Oh, ini contoh ya. Kita search. No matching data font. Aduh, banyak tidak ada. Akreditasi sekolah. Tidak ada juga. Karena ini pakai bahasa Indonesia masalahnya. Harusnya pakai bahasa Inggris. School accreditation. Kalau emang saya salah nulisnya ya. Oh, mungkin dua tulisannya. Oh iya, berarti C-nya dua, bukan satu. Tuh, ini belum kita inian di apa? Dilengkapan di lebih singkat apa? Lebih spesifik lagi belum. Di Indonesia contohnya, kira-kira bakal ada nggak? Tuh, ada. Ini luar biasa nih. Tahun-tahunnya juga udah ketahuan tuh. Set. Sudah ada berapa nih? Artikel hukum. Nah, yang konferensi itu tidak perlu di klik di sini ya. Klik, klik, klik. Satu lagi, ini juga sama. Nah, kita punya berapa nih artikelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 buah artikel tentang School Accreditation in Indonesia. Mau kita download? Bisa. Caranya gimana? Nih, lihat baik-baik. Karena kita tadi sudah download apa? Mendeley juga ya. Anda lihat ini ada save result. Ini kan hasilnya nih. Save result. Ininya di copy dulu nih. Bisa biar enggak ini. School Accreditation Indonesia. Save result. Kemudian di sini ada result as risk ref manager. Klik ini. Oke. Lalu ini beri namanya yang tadi kita jadikan keyword. Tulis. Nah, School Accreditation Indonesia. Save. Udah. Jadi ini semua metadata ini masuk di satu file namanya RIS. Yang tadi namanya adalah School Accreditation Indonesia. Nah sekarang gimana caranya agar yang tadi file itu kita tarik lagi untuk masuk ke metadata di Mendeley. Atau di Zotero juga bisa. Nih, saya berikan di sini, karena di sini belum ada namanya, saya kasih nama di sini. Saya buat dulu add folder. Ke foldernya di sini nih. Di bawah aja nih. Nah, School Accreditation. Oke, nggak pakai Indonesia lah, terlalu panjang misalnya. Nih, sudah.
Kemudian ini klik kanan. Sorry, bukan klik kanan. Ini Mendeley-nya dulu. Ini scroll version. File, ada import. Kemudian import yang RIS tadi, RIS. Bentuknya RIS. Ekstensinya RIS. Klik RIS. Cari tadi di mana tempatnya. Nyimpennya. Nah, tadi kan udah ketemu nyimpennya. Namanya apa? School Accreditation Indonesia. Klik ini. Klik open. Secara otomatis metadatanya tadi muncul sudah ada di sini. Jadi Anda nggak usah ngetik lagi 2 kali. Tapi ini belum dengan file-filenya. Gimana caranya supaya dapetin filenya? Anda masuk ke metadata yang di kolom sebelah kanan ini. Di sini ada nih, ada URL, ada doi dan lain-lain. Ini klik aja doi-nya, kira-kira bisa muncul. Nah, ini bisa Anda masuk lewat link web ini, atau Anda bisa masuk lewat doi. Mau lewat mana saja bebas. Kalau mau lewat doi, caranya begini. Ini doi, klik, ya, klik. Kemudian dia di di copy. Kemudian pastekan di dalam ini nih, di dalam toolbar Google. Klik kanan, masuk. Nah, di sini nanti tinggal dicari bagian mana. Biasanya yang ini, emerald yang ada. Tuh, ini filenya. Bisa download? Bisa. Pak, saya mau pengen langsung download aja. Caranya gimana? Gampang. Pakai namanya Schihub. Schihub itu ini nih, alamatnya schistriphub.hkvisa.net. Nah, nanti ada gambar gagak lagi pegang kunci. Anda masukkan di sini doi-nya. Yang tadi doi tadi masukin, open. Apakah bisa dicek? Nah, ini bisa nih, bisa diambil. Bisa diambil. Tuh. Ini berarti tahun berapa ya? 2020 ya. 2020 Scopus. Ini buat kode aja. Ya. Scopus, terus tadi accreditation. School accreditation. Ini untuk metadata supaya kita tidak salah pilih nanti kalau nyari di file dokumen. Karena kan ini banyak banget. Udah. Download satu. Belum dimasukin ya? Belum. Kalau dimasukin gampang. Tinggal dimasukin aja. Contoh, yang barusan kita masukin. Ini di sini. Kan ini nih. Filenya ini. Metadatanya yang ini kan. Kemudian ini diklik kanan. Atau di sini aja. School Accreditation. Ada yang disebut dengan nih. Add files. File tadi dimasukin. Jadi disimpan di mana? Masalah di sini nih. 2020. Kalau nyimpennya banyak nih. Scopus School Accreditation kan enak kalau sudah pakai di apa sebutnya? Klik open. Dia otomatis akan masuk ke sini. Tuh, ada filenya nih. Tuh. Yang ini nanti tinggal dihapus. Karena kan jadi ada 2. Hapus saja ini. Remove from folder atau delete dokumen. Nah. Tuh. Ini filenya. Nah. Mendownload dari sumber artikel yang Scopus. Nah, makanya saya pastikan Anda harus mendownload itu. Nanti gimana cara untuk membacanya? Gampang. Cara membacanya cari aja rumusan-rumusan yang tepatnya. Anda bisa lihat di sini. Ini adalah tahun 2019. Masih on fire lah, bisa dipakai. Ini untuk apa? Delay. Ya. Kalau untuk yang lainnya gimana nih? Kayak ini nih. Ini kan juga tentang ESP. Tuh. Ini doi-nya kosong kan? Elsevier tapi ada. Gimana caranya supaya doi-nya muncul nanti? Tinggal dicek aja di sini. Ini bisa di copy.
nanti bisa masuk ke sini. Masuk aja ke sini, kira-kira nanti, oh nggak muncul. Karena ada beberapa kasus memang ID-nya tidak bisa muncul. Tapi dia bisa ditelaah rumusan. Dari mana ke mana itu bisa ketahuan. Coba saya masukkan link ininya. Muncul nggak kira-kira? Kalau muncul berarti bisa di-download. Oh, nggak bisa. Kalau tampilan begini berarti si file tadi memang tidak bisa di-download. Apakah dengan cara manual bisa masuk? Mudah-mudahan kita lihat coba. Ini kan judulnya ini nih. Nah, judulnya ini coba kita masukkan aja judulnya, kita cari filenya. J. Burhanuddin. Nah, jadi pastikan sampai harus ketemu si naskahnya biar Anda bisa membaca naskahnya. Tuh. Oh, ada di sini gini, bisa kayaknya bisa ketemu lah. Bisa ketemu bisa. Nah, tuh udah ketemu tuh naskahnya. Ini berarti tahun 2000 berapa ini? 2019 ya. Scopus. Scopus School Accreditation. Tuh. Download. Kalau Anda ingin melihat ke webnya, diklik aja ini. Tuh, banyak webnya. Termasuk kalau misalkan ingin memasukkan lagi ke sini, metadata ini nih. Kan tadi Burhanuddin ya, yang ini nih. Klik aja ini. Add files. Tadi 2020. 2020. Nah, ini School Scopus Accreditation. Coba. Coba kita coba lagi. Add files. Dua 2020 Scopus School Accreditation. Dengan OP. Kok nggak ada ya? Burhanuddin. Oh, Burhanuddin. Coba. Oh, 2019, ting. Sorry. Kayaknya udah ada sih. Double. 2019. Yang ini nih. Ini kan. Nah, tuh Burhanuddin langsung. Burhanuddin yang tadi hilang. Tuh. Klik ini. Tuh. Ya. Ini belum kita tuliskan untuk yang lain-lainnya belum. Ini baru bagaimana mendapatkan artikelnya dan untuk membaca. Oke, ini tinggal dicari lagi aja filenya. Nah, nanti setelah itu apa dah? Nih. Sudah Semantic Scholar gimana? Nah, ini kalau Semantic Scholar gampang. Tulis aja di sini Semantic Scholar. semanticscholar.org. Anda tinggal tulis saja kata kuncinya. Dan sekarang banyak sekali AI yang bicara tentang itu. Contoh di sini tulisnya IASP 2020. Adakah artikel-artikel yang bisa masuk ke situ? Oh, di sini sorry. IASP 2020. Tuh. Nah, ini file-file yang ada kata-kata ISP-nya. Ini juga bisa di-download. Itu buat sumber.
Ya, buat sini. Oke. Sebelum saya masuk ke yang lain tentang menulis, mungkin ada yang mau disampaikan dulu oleh Anda, silakan. Halo? Ini saya ditinggal tidur apa? Duplik? Enggak, Pak, ada. Hmm? Hadir Bapak. Oke. Mudah-mudahan sudah pada bisa ya. Sudah pernah praktek belum? Belum. Belum. Untuk Mendeley kayak gitu mah udah Pak, yang tadi yang jurnal yang Scopus baru tahu. Oke, itu sebetulnya banyak di internet cara-caranya. Nah, ya. Terus saya pengen Anda mencoba untuk mempelajari dalam waktu 1 minggu ini ke depan 2 channel YouTube yang isinya adalah tentang cara menulis. Oke, saya akan ini kan direkam nih. Nanti rekamannya saya akan upload di YouTube. Nanti Anda bisa ikuti dari awal, ya. Oke, biar Andanya bisa remind lagi lah. Oke, ini coba lihat baik-baik. Tugas Anda dalam satu minggu ini, nih, saya tuliskan di sini biar nggak lupa. Nih, tugas belajar menulis dari channel YouTube. YouTube. Dalam rentang waktu berapa lama? 2 minggu inilah, 1 minggu inilah, 1 minggu. 1 minggu ke depan. Berarti tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024. Ada channel YouTube namanya Ihsan Rahmat Talks. Nah, yang kedua Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Yang Ihsan Rahmat Talks, kamu nanti masuk ke playlist. Di playlist kamu nanti masuk ke KMO, kuliah menulis online. Kalau di sini playlistnya, masuk ke playlist, masuk ke publikasi dan penelitian ilmiah. Kalau tidak salah ya, nanti kita lihat ya, salah saya. Lihat baik-baik. Oh, itu begini. YouTube. Ihsan Rahmat Talks. Nih, perhatikan baik-baik. Kemudian Anda klik ini. Lalu nanti masuk ke playlist. Nah, kalau Anda yang mau meneliti kualitatif, di sini kebanyakan pembahasan tentang kualitatif. Ya. Masuk ke kelas menulis online, KMO nih ada nih. Nah, ini. Set. Nah, di sini ada daftarnya. Tuh, ini. Dari mulai KMO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai 11. Ya. Oke. Ini dihatamkan dulu semua. 1 minggu ini tuntaskan. Langsung praktekkan. Jadi jangan hanya sebatas di ilmu, tapi harus jadi amal. Ya. Pertama ini. Yang kedua ada Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Nanti kamu masuk ke bagian ini. Nih, bagian ini. Ada playlist ini nih. Penulisan dan publikasi ilmiah. Ini lihat nih. Lihat kursor saya nih. Diulek-ulek nih. Diulek-ulek. Klik ini. Di sini ada 60 buah video yang bicara tentang bagaimana dari mulai format sampai dengan judul sampai dengan abstrak satu persatu semuanya dikerjakan di sini. Ya. Oke. Ini rata-rata kuantitatif.
Tapi tidak masalah, semuanya ada di sini juga. Anda semua bisa belajar semuanya dari sini. Dipraktekkan langsung, tidak hanya sebatas mendengar atau nonton, tapi praktekkan. Oke. Bisa diikuti ya? Ingat ya, keberhasilan kuliah Anda sangat bergantung kepada motivasi intrinsik Anda sendiri. Nggak bisa Anda hanya sebatas, nggak apa-apalah, yang penting asup gue, nggak bisa. Ya, ya, oke. Kan 9, 10, lebih berapa? 10 ya? 20, Pak, izin. 9 lebih 20. Iya. Iya. Sekarang kan masih pukul 9 lebih 6 kan? Oke. Tadi channel YouTube yang 2 buah itu tolong dikuasai betul, tolong dipelajari ya, supaya bisa Anda mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan kuliah dengan saya hari ini. Mudah-mudahan hari ini Anda dapat sesuatu dari kuliah saya. Mudah-mudahan bisa menambah kemampuan Anda. Selama Andanya mau belajar, maka di situ kehidupan masih bisa diharapkan. Tapi kalau belajar sudah tidak mau, ya jangan berbicara tentang harapan. Hidupnya aja sudah tidak mau. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih kalau tidak ada. Silakan nanti ini dipelajari lagi. Nanti saya akan download di YouTube dan silakan dipelajari. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak, ilmunya. Terima kasih banyak, Bapak.